Dewa di game kedua untuk menahan setidaknya membawa game ketiga. Namun dominasi dari Onyx terlihat begitu jelas dari semenjak game pertama dan bahkan kita melihat flexible pick yang begitu luar biasa di game kedua kali ini dibawakan sama Onyx. Tentunya ini yang akan membawa Onyx mereka dengan banyak banget sisi yang dimiliki sama pemain-pemain dari Onyx. Dewa mereka justru harus berhati-hati. Ini yang menarik, Drian bawa Firmness, bawa Tenacity. Jadi kalau misalkan dia pasifnya penuh, hati-hati sama Primal Red-nya. Dar. Ini dia, anak Dewa masih memiliki kesempatan untuk membawa game ini yang ketiga. Tapi Onyx sudah berada di atas langit. So, Impel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, Cutterland Attack. Ini firmness yang dibawakan sama Rian dan bahkan kita ngeliat juga. Dua firmness kalau nggak salah, aku tadi ngeliat. Ya, Dari sisi Onyx sendiri. Dan kalau kita melihat Leo Murphy dengan satu perangko di tangan, ini harus bisa menculik satu pemain setidaknya. Metode pick off yang akan dimainkan sama Dewa di early B. ya atau mencoba untuk melakukan invasi jungle agar nantinya Kairi farmingnya jauh lebih lama. Karena untuk sekarang lihat 4 Tenacity lengkap sekali Gila. tentunya. Dengan Swift juga sebagai booster attack speed dari cewek agar nanti mungkin Mados akan menjadi sebuah jawaban. Tapi Sans, Iron Hook yang connect dari Leo Murphy ke arah seorang Suns namun masih bisa mundur. Gadis kecil ini area midnya namun harus berhati-hati dengan ancaman Iron Hook yang bisa muncul kapanpun dari seorang Leo Murphy. ya permainan yang tentunya harus lebih berhati-hati ya. Karena balik lagi, gak ada bush yang aman. Dan bahkan lihat Drian. Rian bakal dikejar, ada first blood jatuh ke tangan Ray di sini. Wah. Dengan satu buah cutthroat yang pas sekali timingnya dari B. Ini bukan cuma dejavu gak sih, ini karma jatuhnya. Drian melakukan Iron Hook di tempat yang sama persis dari apa yang dilakukan sama Leo Murphy barusan. Di game yang pertama dan sekarang terbalaskan dengan cepat. Apalagi yang paling menarik dari Sans, oh wait, dia membawakan satu Warrior Boots. Oh, tapi Pendragon bakal coba ditahan di area bawahnya, namun tidak akan terlalu overcommit. Wonder Boots tadi yang sempat dibahas sama KB. Lebih defensif. Tapi memanfaatkan gimana cara dia bisa sustain di area divine nanti. Namun tentunya Turtle Camp sudah muncul dari Samsung Galaxy kali ini. Leo Murphy udah mengangkat rotasnya juga. Cepat ke area mid, Kairi sudah berada di area turtle-nya. Sementara Case bakal coba untuk mengganggu pergerakan satu buah. Satu orang Pendragon mencoba untuk menahan, tapi ternyata Kairi masih dengan retribution yang begitu manis. Dan Boots mencoba untuk menahan dengan satu buah final slash. Case bakal coba dikejar lagi, Going dan Suns masih menjadi mimpi buruk untuk pemain-pemain dari Dewa di area early-nya. Dan ini walaupun tanpa adanya focusing mark di Roamer, Sans membawakan focusing mark, jadi tetap akan ada bonus damage 6% untuk teman-teman dari Onyx. Oh my God! Orchestra Prediction menuju ke arah Onyx. Anak Dewa kali ini kehilangan suaranya. Tapi kita bakal menyaksikan apakah sekali lagi tadi di gig ada satu Cahyo doang yang menuju ke arah prediction gig. Ya. Tapi dia membuktikan gig mematahkan kalau misalnya caster salah. Bahkan kemarin Kemarin. Onyx pun hampir dari semua talent Iya. predik dia alter ego hampir mencuri poinnya. Tapi ternyata poin akan coba didapatkan menuju ke arah belakang. Kyrie udah mencoba untuk bernyanyi. Memilih untuk mundur dibandingkan dia memasakkan ke dalam dan akan bahkan menimbulkan poin yang mahal untuk para anak Dewa. Kalau misalkan kita lihat dari tempo permainannya, walaupun poin killnya satu sama, tapi gara-gara turtle objektif yang didapatkan oleh Onyx, mereka lebih berperan proaktif. Dan lihat Drian sekarang, walaupun dia mungkin belum mendapatkan poin onward yang mahal, tapi balik lagi pressure yang ia ingin berikan adalah dengan turtle mereka nggak mau melepaskan tekanan kepada Watt-nya itu sendiri. Karena mau bagaimanapun Watt ini secara hero individual, dia kuat banget, dia punya Needles of Flowers. Dan one-one sangat sulit untuk di solo kill. Oh, Fanny ini nggak boleh terlalu dalam. Karena di game sebelum ini kita juga melihat ada Fanny terlalu dalam dan itu berbahaya, Profesor. Yes, dan itu bahkan bisa menimbulkan efek yang tentunya membawa sebuah Harus tahan temponya. ya, tempo traumatik dan juga jangan lupakan juga bahwa bermain terlalu cepat Bermain terlalu bukan cepat. sebuah solusi. Dive in. Tahan Udah, kabel ya. udah harus tahu siapa yang harus di pick off. Main ya. cepet boleh, tapi dengan tempo yang satu tim tuh bener-bener ngikutin semuanya. Oke, dan bahkan kalau kita bisa lihat para pasukan dari Onyx mereka lebih tenang. Mereka langsung munculin wajah-wajah mereka di arah P-Turtle. Mereka mencoba untuk melakukan turtle dan kalau Pendragon di sana satu-satunya orang yang terlihat di minimap masuk ke dalam jebakan Onyx. Wah itu bahaya Momochan. Ya, dan bahkan kali ini pressure-nya datang dari Dewa yang tidak berhenti-henti tentunya karena Ray mau membawakan pemain eksklusif dengan satu
Yes, dia nggak peduli apa yang terjadi, tapi saat di depan sana bakal coba dikejar. Masih ada recall. Untuk flicker, mereka nggak mau digigit. Untungnya Leo Murphy nggak punya flicker. Dan para pasukan dari Onyx, mereka kembali sedikit demi sedikit menggerogoti jungle Dewa. Wow, benar-benar seorang Ray yang dikasih nafas. Wah, ini dengan 2 turtle bahkan ya mereka nggak mau melepaskan tekanan untuk invade ke arah jungle. Makanya dari tadi yang kita lihat adalah Onyx selalu dengan Kairinya, dia mencoba untuk memaksimalkan invasi jungle. Bagaimana Suns dengan hard guard-nya, global presence yang tidak boleh diremehkan juga karena Onyx dari 1v1 bisa jadi 2 lawan 1. Iya, mungkin kita ngeliat tempo permainan yang cukup pelan ya dari Onyx di sini karena Suns nggak ngebawa satu hero burst damage, tapi Boots sudah menahan perjalanan dari Pendragon. Final Slash di pop up dan sementara Pendragon masih survive. Oh, langsung menuju ke arah Sorka, ini mau ke arah belakang tapi Bujang hilang. Coba dibalikan kembali, pergerakan dari para pasukan Onyx terlalu sakit. Dewa 4 berbanding 3, udah ditumbangin 1 Drian. Walaupun Drian ini tetap harga yang mahal karena dia menggunakan edit di early game, Profesor. Ya apalagi kalau kita lihat ya tadi Suns itu itemnya, dia akhirnya bikin damage gini, Life Extraction. Ya mungkin sesaat lagi akan dimiliki, tapi lagi dan lagi Onyx gak boleh mengendorkan serangan mereka. Karena apa? Karena dibelokin. Limiting time. Untuk team fight yang lebih panjang. Dan jangan lupakan juga Boots udah mulai rotasi. Artinya apa? Artinya mereka akan mencoba untuk mengcover ke arah cewek. Karena Kairinya bakal diberikan 2 lane. Oke, berarti kalau misalnya dia mainin ke arah cewek, tandanya cewek bukan... cewek kali ini akan ada di strong lane-nya untuk Iya, itu Onyx. Dia akan dikasih strong lane, karena Onyx ini ngasih strong lane-nya itu beda-beda. Kadang di Boots, kadang di Suns, kadang di cewek. Dan Beda-beda. mungkin udah kelihatan juga ya dari formasi yang sempat dibawakan sama Dewa dengan formasi 4-1 nge-press ke arah laning dari cewek sendiri sementara membiarkan Pendragon yang coba untuk memotong minion di area bawah. Sehingga sekarang Boots dia udah mulai ngambil rotasi yang sama juga. Mencoba untuk bermain lebih proaktif kali ini dari Boots. Tapi lihat, buat Ray sekarang kayaknya turtle bakal jadi harga yang mahal banget. Karena kebetulan 2 turtle udah diamankan Onyx. Walaupun kita tahu Fanny ini kan poinnya adalah kill. Boots itu bakal sulit sekali untuk di take down karena balik lagi Boots di sini terlalu tebal. Dan sebagai XP lane dia juga udah memiliki banyak item untuk melakukan sebuah defense. Physical defense udah ada di tangan dia. Tinggal gimana caranya untuk dia itu menekan ke arah Pendragonnya. Karena dari tadi Pendragon benar-benar free banget. Apalagi dia membawa Purify sehingga tidak mudah untuk memberikan efek sisi kepada Pendragon. Oke, kalau misalnya efeknya terhadap Pendragon ini mungkin sulit, tapi apalagi ada Purify, apalagi ke Boots. Boots itu ingat, dia pernah melakukan outplay loh dengan Arlotnya Momochan. Wah, dia sering banget melakukan outplay dengan Arlotnya. Semakin darahnya sekarat, semakin dia memancing, Profesor. Ya, apalagi kalau kita tahu sendiri bahwa ada Tenacity ya, jangan lupakan itu. Yes. Itu yang akan memperkuat bagaimana lini team fight-nya dari Onyx. Tapi itu dia, strong lane di cewek, lihat. Dia nggak mau kalau ceweknya bakal terkena geng. Oke, strong lane di cewek, gak bakal dikasih kesempatan untuk nge-gank seorang cewek. Onyx tapi tidak perfect turtle untuk kali ini. Gamenya berbeda dengan game yang pertama. Mereka sudah bawa menuju ke arah menit yang ke-8 dan belum ada one-sided. Masih bermain dengan 50-50 dan bahkan di depan sana. Pendragon, Purify-nya masih coba ditahan. Tidak boleh terlalu terburu-buru karena kalau terlalu terburu-buru, ingat ini mereka bisa yang termakan oleh para pemain dari pasukan Onyx. Ya, sementara kalau kita memang ngelihat dari cewek yang sudah mulai di-cover habis-habisan oleh pemain Onyx, sekarang Dio mereka mau coba untuk menghindar dari laningnya cewek, mereka coba untuk makanin laning di area mid-nya, bermain secara objektif. Dan Ray kali ini akan mencoba untuk mengamankan split push-nya di menit ke-8 kali ini. Ya, seenggaknya memang dari Onyx minim sekali untuk memperhatikan bagaimana lini jauhnya. Karena kebetulan dengan kehadiran dari Fanny tentunya ini akan menguntungkan bagi teman-teman dari Dewa. Mereka nggak perlu lagi mikirin gimana cara split push. Karena memang dari Onyx-nya mungkin hanya bisa mengandalkan Suns atau mengirimkan Suns untuk urusan clear wave. Dan sisanya lihat bagaimana 1v1-nya Ray menghadapi Kairi. Dia benar-benar ingin menunjukkan bahwa Ray lantas sekali untuk bermain di MPL. Untung aja kali ini masih ada hardcut dari Suns karena kalau tidak dari Ray udah ngeliat, oh udah nggak ada DS. Udah tidak ada ultimate untuk seorang Kairi. Retribution juga udah nggak ada. Jadi akan coba dipaksa di depan sana. Lemur akan coba di all-in. Begitu saja. Masih ada hardcut. Pada flat. Dari Put memaksa dan berhasil mendapatkan 3. Tiba-tiba Final Slash kali ini terpress attack Bapak Ibu sekalian dan bahkan Onyx menuju ke arah Pendragon. Mencoba untuk mengejar. Tidak boleh pulang. Tapi para pasukan dari Onyx. Mereka ada Razor Press dalam belakang ada hardcut yang gagal. Gak bisa untuk menyelamatkan Kairi. Karena damage dari seorang Ray terlalu sakit. Dan Pendragon masih coba untuk bertahan. Black Card Drian memaksakan Pendragon harus tenggelam
Tapi di sisi lainnya, Onyx mereka berhasil untuk menumbangkan 3 pemain di area atasnya. Tadi kebetulan Dewa itu masuk ke dalam area jungle dari Onyx ketika Ray-nya lagi ngambil purple buff milik Kairi. Sebenarnya mungkin itu lebih unprepare aja jatuhnya karena mereka mencoba untuk teamfight tapi 3 lawan 5 posisinya dan mereka tidak bisa membuka push di sana karena balik lagi di sini Drian bener-bener powerful banget. Efek sisinya nyaman banget kalau misalkan teamfightnya di tempat-tempat sempit. Makanya Leo Murphy harus mempertimbangkan kembali ketika dia ingin menggunakan Bloody Hand, dia harus benar-benar menargetkan pada target yang bijak. Kairi, Drian itu target yang oke. Tapi kalau Boots, hati-hati juga nih. Karena ketika Boots jadi Bloody Hand, berarti Drian bebas untuk meng-counter. Dan untungnya tadi Kairi tumbang. Kalau Kairi nggak tumbang, itu Lord sudah lebih gampang didapatkan oleh para pasukan Onyx. Langsung ada Council Game terjadi. Miss Camel dari seorang Ray. Menuju ke belakang. Belum ada. Langsung ada bernyanyi Kairi. Menuju ke seorang Ray. Dia bisa terlalu sakit. Dapatkan Retribution dari Kairi. Berhasil mengamankan Lord. Bloody Hand telah dikeluarkan. Masih dapat bertahan. Go away. Who's done this? It's Captain Superawan speaking. Berhasil mendapatkan 3 poin kill yang sangat mahal. Dan Lordnya bahkan akan sia-sia saat seorang diri. Tadi menemani 4 orang hilang. Dan Kairi, one last man standing. Watt yang datang di waktu yang tepat Profesor KB dengan ngebuka crossbow of tank dan bahkan pemain-pemain dari Onyx mereka nggak siap untuk mengcounter Watt yang tiba-tiba memberikan follow up damage tambahan. Mungkin yang lebih gak siap adalah ketika melihat Case dengan IMU-nya, dia mengambil ke arah Boots. Langsung di final slash nempel, tiga-tiganya go away. Bakal tetap tembus, gak akan ada gangguan sama sekali. Dari Case, lihat ketika dia memiliki final slash dan connect ke arah 3 pemain sekaligus. Dan bahkan menutup bagaimana kehadiran dari Go Away. Go Away-nya pun percuma di sana karena memang Pendragon langsung melakukan eksekusi. Ditambah dengan Watt, dia terbang. Dia menumbangkan 1 pemain dan DPS-nya pun cukup. Sehingga ini membuat teman-teman dari Onyx jatuhnya hanya mengambil Lord Giveaway. Oke, this is Captain. Awat juga udah siap-siap di arah top lane. Flicker yang dibuat Drian kali ini nampaknya agak cukup sia-sia. Tidak berhasil mendapatkan apapun. Tapi dengan adanya super minion yang sudah bergerak dan habis Profesor sekarang. Udah gak ada super minion lagi. Ini membuat Onyx nampaknya malah yang harus kehilangan 2000 gold difference Momocan. Iya, ini jadi kerugian sebenarnya yang secara nggak langsung didapatkan juga oleh Onyx. Tapi kita ngeliat Pendragon bakal menahan Boots. Case yang kita harus perhatikan juga IMU yang cukup berimpact nih di teamfight untuk Dewa. Oke, di depan sana Dewa langsung coba dihantam dari para pasukan dari Onyx. Masih ada Hakan, dapat 1 point kill. Tidak ada pelarihan. Rian tidak membuka weakness point. Ini bagi dari seorang Watt. Membuat para pasukan dari Dewa nggak bisa masuk lebih dalam lagi karena weakness point-nya tidak terbuka. Itu gara-gara IMU-nya ini benar-benar belum ready dari Case. Dan yang kedua, cewek itu buka bubble-nya pas banget di tembok dari steel cable-nya Ray. Sehingga Ray Oh dia nggak my bisa God, mainin. Itu. tiba-tiba mendapatkan 1 point kill tapi lihat hit and run. Kayak masih mau lebih. Bernyanyi Case harus kabur ke arah belakang. Watt mencoba melakukan sedikit covering up terhadap seorang Case. Tapi para pasukan Onyx mereka memaksa mendapatkan 1 moment land turret. Oke, kali ini dengan Kairi. Akankah coba untuk mengadu retribution, tapi ingat Ray, kalau dia adu retribution dia kehilangan purple buff. Dan walau dia ke purple buff sekarang, Boots is standby. Ini semuanya udah standby juga di arah purple buff sehingga dengan item yang siap Onyx kayaknya mau maksain teamfight terus-terusan, apalagi Kairi ini berpotensi untuk membuat ke arah Winter Transit biar teamfightnya jauh lebih lama. Oh, Kairi berhasil mendapatkan purple buff yang sangat mahal, walaupun kali ini udah ada ward yang muncul, tapi dua-duanya udah pakai. Ya. Jadi nggak terlalu worry untuk para pasukan dari Onyx. Ya, Retribution yang mungkin belum siap ya untuk kedua belah jungler, tapi kalau ditarik ulur sampai nanti Retributionnya sudah siap untuk Ray dan juga Kairi, ini mungkin akan jadi hal yang berbeda. Aduh, Retribution dari kedua jungler akan jadi pertanyaan apakah Ray siap untuk mengadu Retributionnya bersama dengan Kairi. Sementara Onyx mereka udah mulai terlihat di area Rivernya dan udah dibuka terlebih dahulu. Boots di sini menggunakan 1 buff Final Slash ke arah Pendragon. Tapi yang perlu diperhatikan adalah posisi dari Case. Siapa yang mau dia copy? Siapa yang mau dia incar? Hardcut di depan mata, Final Slash di depan mata. Ada juga Kairi di sini dengan Divine Beast. Case harus benar-benar mengcopy ke arah target yang lebih tepat dan impactful untuk teamfight-nya. Oke, lihat Lordnya bakal coba di all-in. Dicari di mana keberadaan dari seorang Ray. Ternyata terdeteksi di depan sana, akan coba bernyanyi, ada Kowe dan bahkan Retribution akan didapat karena tidak nampaknya berhasil. Wah, cewek. Lihat, Final Slash yang menutup itu semua Pendragon menghilangkan 2, tapi 3. Udah gak bisa selamat. Case mau gak mau turun ke belakang bersama dengan seorang Sopriani.
Nah iya, Lihat di gak sih? dalam dari pit lordnya. Betul. Dan lihat gimana posisi dari cewek, dia nggak dash ke kiri, tapi dia dash ke Dia kanan. masuk ke dalam. Makin lebih dalam dan makin lebih sulit untuk menangkap, apalagi ketika memang go away-nya pas di lingkaran dari lordnya. Dan untuk sekarang, lordnya gak jadi lord giveaway. Beda sama lord pertama tadi dari depan. Oke, Lord yang berbeda dan bahkan para pasukan Dewa mereka meng-giveaway 2 PS turret secara langsung. Tidak ada cashback sama sekali, tidak ada point kill yang didapatkan dari Onyx. Terlalu perkasa Onyx kali ini Momo-chan. Ya, dan bahkan dengan keuntungan 2000 gold yang sempat dipegang sama Dewa, hilang begitu saja di menit ke-15 sembari Lord sudah mulai bergerak ke area atas. Oke, sudah diambil kembali final slash oleh seorang Case. Tapi Ray harus menuju ke arah belakang. Best merupakan yang sangat bebas. Para pasukan dari Onyx, mereka membiarkan Lord bergerak menuju ke arah BS. Agar Lordnya mengamuk sebentar lagi. Tapi para pasukan Onyx belum ada yang masuk. Mereka tahu dari seorang Ray bisa bermain dengan kabelnya. Rian menunggu momentum, tapi nampaknya belum ada momentum yang dibuat oleh seorang Rian. Dan Kairi final slash! Boost! Mengagetkan semua! Menghilangkan Bad Dragon! Free hit, double kill, bagaimana triple kill? Para Poranda, Hende Pantana! Onyx berhasil mengamankan poin dengan 2-0 tanpa lawan. What a play from Boots! Woods dengan 3 orang final slash. Dan itu juga menjadi final dari game kita yang kedua. 2-0 tanpa balas. Dengan satu momentum saja. Sebuah elemen of surprise, elemen kejutan yang tiba-tiba dimunculkan dari XP laner lagi dan lagi. Woods yang mengejutkan dengan ultimate-nya. Itu sebenarnya ketika udah berkumpul di depan base dari Dewa, udah tinggal nunggu siapa yang bakal ngebuka. Antara Drian dengan Earthshatter, atau justru dari Boots sendiri yang bakal ngebuka dengan Final Slash. Tapi ternyata semua planning dari Onyx sudah berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Final Slash dibuka, Kairi